Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian dikasihi Tuhan. Salam sejahtera bagi jemaat sekalian. Marilah kita bangkit berdiri untuk masuk ibadah pagi hari ini. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadah kepadanya dengan sikap penyembahan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Marilah kita bersama-sama memuji kebesaran Allah kita dengan menyanyikan lagu Ajaib Tuhan. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Matius 10 ayat 38. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita adalah manusia yang berdosa, yang sebenarnya tidak pantas menerima kasih karunia-Nya, yaitu keselamatan. Tetapi Allah kita adalah Allah yang sungguh mengasihi kita dan menyelamatkan kita, membuang segala dosa kita, tidak memperhitungkan seberapa besar kesalahan kita padanya. Dengan darah Yesus Kristus kita ditebusnya dari dosa. Marilah kita bersama-sama persiapkan hati kita dalam doa pengakuan dosa dengan menyanyikan Sejauh Timur dari Barat.
Bapa kami yang di surga, kami saat ini datang untuk mengucap syukur atas berkat-berkat-Mu pada kami, di mana Engkau memberikan pada kami kehidupan sampai hari ini. Dan saat ini kami memohon pengampunan-Mu Bapa, karena kami manusia yang lemah, yang selalu gagal dan jatuh dalam dosa pada kehidupan kami ini Bapa. Di mana kami tidak sengaja melakukan kesalahan yang jahat di hadapan-Mu, di mana kami sering menyakiti hati sesama kami melalui tingkah laku kami. Ya Bapa, ampuni akan kesalahan kami. Dan tolong kami Tuhan, supaya dapat mendengar suara-Mu dan hidup seturut kehendak-Mu. Roh Kudus, pimpin dan kuatkan kami, terutama dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kami semua sangat terpuruk akan kejiwaan dan mental kami semuanya. Mohon penghiburan dan penguatan dari Dikau. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Berdasarkan kasih karunia Allah dalam Tuhan kita Yesus Kristus, akan disampaikan berita pengampunan dosa kepada semua orang yang telah mengaku dosa dengan tulus sebagaimana janji Allah dengan firman-Nya. 1 Korintus 1 ayat 30. Tetapi oleh Dia, kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadikan hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Marilah kita bersama-sama membaca petunjuk hidup baru sebagaimana tertulis dalam Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan memikut aku. Setelah kita mengakui segala dosa dan kelemahan kita, marilah kita kembali melihat diri kita masing-masing. Apakah kita sungguh mengasihi Yesus? Apakah kita mempersembahkan yang terbaik untuk Dia yang sudah mengorbankan nyawanya untuk kita? Marilah kita bersama memuji Tuhan, api zaman.
Marilah kita bangkit berdiri mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Andreas, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan dengan menyanyikan Jiwaku Terbuka. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Tuhan, biarlah pagi hari ini kami boleh sungguh-sungguh sehati, sepikir untuk menyerahkan hidup kami bergantung kepada Engkau. Dan biarlah kami belajar merenungkan firman-Mu, dan firman-Mu berbicara kepada kami, sehingga kami tahu apa yang harus kami lakukan. Kami sungguh menyerahkan waktu ini dan hamba-Mu yang menguraikan firman-Mu. Berbicaralah, kami siap mendengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, pada kesempatan pagi hari ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-7, ayat yang ke-54 sampai dengan ayat yang ke-60. Kisah Para Rasul pasal yang ke-7, ayat yang ke-54 sampai dengan ayat yang ke-60. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agung itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigih. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah. Dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah, lalu katanya, "Sungguh, aku melihat langit terbuka, dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia, serta menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka
di dekat kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, "Ya Tuhan, Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tangguhkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Orang yang berbahagia adalah orang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan dan melakukannya di dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada tahun lalu dunia cukup dihebohkan dengan seorang yang bernama dengan John Allen Chau. Dia adalah seorang pemuda yang masih muda. Usianya kira-kira masih waktu itu 20-an. Dia pergi ke sebuah kota di India, yaitu kota yang sangat terpencil, kota yang sangat dilarang orang atau kota yang steril, yaitu Sentinel. Kota Sentinel, tujuannya apa? Dia ke sana hanya untuk memberitakan Injil. Memberitakan Injil supaya orang-orang di sana bisa menerima Injil Tuhan dan mengenal kasih Tuhan. Nah saudara, ketika dia akan ke sana, dia menempuh perjalanan yang cukup jauh dari Amerika menuju ke India. Sampai di India dia harus berjalan kaki menuju ke sebuah pergunungan dan kemudian bertemu dengan satu sungai dan dia menyewa kapal karena tidak ada orang perahu. Ada orang mengantarkan ke pulau itu. Maka dia menyewa sampai di tengah-tengah sungai itu, dia naik kanu sendiri sampai, tapi dia dipanah. Dia dipanah, setelah dipanah dia kembali lagi, dan di dalam pergumulannya itu dia mengatakan dia siap mati. Dan benar, akhirnya John Allen Chau ini meninggal, dan jasadnya pun tidak bisa diangkat dan dibawa pulang ke Amerika, tidak ditemukan. Dibunuh oleh suku Sanitel ini. Lalu muncul orang berkata, kok ada orang-orang yang bodoh, yang konyol, yang nekat, mau melayani Injil, mau pergi ke sebuah kota, tidak menggunakan hikmat. Pergi memberitakan Injil, rela mati konyol, tidak pakai hikmat. Sewaktu saya merenungkan kata-kata itu, saya mulai berpikir, apakah betul ada orang itu konyol mau mati? Bukankah ini adalah masalah problem yang selalu muncul juga di zaman ke zaman? Kalau kita memperhatikan sepanjang sejarah ketika orang mempertahankan agama atau iman, orang selalu bergumul dengan sesuatu pergumulan yang jelas sekali. Ada orang-orang mengatakan, demi agamaku aku rela mati. Baik di zaman purba sampai zaman sekarang. Pertanyaannya, mengapa mereka rela mati? Jawabannya sederhana. Karena mereka merasa aku sedang membela sebuah kebenaran. Kebenaran yang seperti apa ditanya, kadangkala mereka tidak jelas. Mereka tidak tahu. Tapi saudara, ketika saya melihat hari ini, ketika John Allen Chau, dia melakukan sesuatu yang dia jelas tahu apa yang Tuhan mau, sekalipun mengorbankan jiwanya. Inilah yang dirindukan Tuhan juga hadir dalam kehidupan kita. Inilah yang ditunjukkan oleh firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul. Pasal yang ke-7. Ada seorang anak muda yang namanya Stefanus. Dia orang yang sederhana, yang biasa, tetapi dia merelakan hidupnya untuk Tuhan. Apa yang menyebabkan orang itu rela menyerahkan hidupnya untuk Tuhan dan bersedia melakukan apa saja, bahkan kehilangan nyawanya? Saudara, ternyata kalau orang yang memiliki sebuah pengenalan atau iman yang jelas, sebuah perilakunya itu pasti selaras dengan kehidupannya. Setuju nggak? Misalnya ada seorang pria mengenal seorang wanita. Dia kenal, dia tahu orang ini bagaimana. Maka karena pengenalannya yang jelas, dia akan rela mati-matian menolong atau melakukan apa ketika dibutuhkan. Nah ini sama saudara. Jadi ketika seorang mengenal dengan jelas siapa Allah, siapa Tuhan, maka dengan rela pula dia akan menunjukkan kualitas hidupnya. Selaras, seorang mengenal Tuhan yang baik, maka cara pikir dan perilakunya akan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tidak mungkin orang yang kenal Tuhan, orang yang mengerti Tuhan, tetapi dia tidak punya kehidupan selaras dengan apa yang Tuhan mau. Nah inilah yang harus kita pahami. Ketika seorang berani berkorban untuk sebuah pekerjaan Tuhan, pasti dia mengenal dengan jelas siapa Tuhannya. Nah, kemampuannya itu dinyatakan ketika dia bertahan di dalam kebenaran yang dia yakini.
Jadi ada juga orang itu bisa bertahan untuk apa yang dia lakukan. Dia yakin benar, ini benar, ini benar. Dengan kebenarannya itu mereka bertahan. Sekalipun dalam bahaya, mereka bertahan. Sekalipun ada ancaman kematian, tidak akan membuat dia mundur di dalam menghadapi tantangan. Saudara, satu kali saya bertemu dengan satu anak pemuda. Waktu dia mengerjakan sebuah pekerjaan, dia merasa itu yakin betul apa yang dia kerjakan itu benar. Maka ketika diberitahu bagaimanapun, dia ngotot, dia bilang, enggak, ini benar. Sekalipun tidak sama dengan yang orang pikirkan. Dia bilang, ini benar. Maka dia ngotot kerjakan, saudara. Sekalipun resikonya kalau dia gagal dipecat. Kenapa dia lakukan itu? Karena dia sudah yakin. Sebuah keyakinan yang aku yakin itu benar, maka diterobos. Nah, ini yang harus saudara dan saya pahami. Kenapa ada orang rela mati atau rela berkorban demi agama? Karena mereka merasa itu benar. Merasa itu benar. Ada yang merasa itu jelas. Tetapi beda dengan iman kekristenan. Iman kekristenan menekankan bahwa kebenaran yang sejati adalah kebenaran ketika seorang mengenal Kristus dengan benar. Orang yang kenal Kristus dengan benar, orang mengerti dengan jelas, yang sungguh-sungguh mengenal dengan baik, maka dia akan tahu apa yang harus dia lakukan sekalipun dia mengalami banyak tekanan. Inilah yang digambarkan firman Tuhan. Bagaimana ketika ada seorang muda yang namanya Stefanus, dia dipanggil di dalam kesederhanaannya. Dia bukan orang yang hebat, dia bukan orang yang pinter, tapi ketika dia dipanggil Tuhan untuk mewartakan tentang Tuhan, dia menyaksikan kebesaran Tuhan. Dengar baik-baik ini. Dia menyaksikan kebesaran Tuhan, kemuliaan Tuhan yang pernah dia alami secara langsung di masa mudanya. Dan dia tahu dengan jelas siapa Yesus. Maka ketika dia menyatakan imannya itu ke tengah-tengah dunia, dia bukan menantang dunia. Dia pergi menjalankan apa yang diperintahkan Tuhan, yaitu mewartakan kasih Tuhan kepada dunia. Maka dia mewartakan kasih itu di dalam kesederhanaannya. Dan waktu dia mewartakan kepada orang terganggu, orang tidak enak, merasa terganggu. Ketika orang terganggu menangkap dia dan meminta dia untuk berhenti melakukan apa yang harus dia lakukan. Jadi apa? Pengenalan yang benar membuat seorang berani melakukan apa yang Allah mau sekalipun dicegat, sekalipun dibatasi orang. Tidak membuat dia merasa takut. Ada bahaya loh, bahaya sangat mengancam. Apa? Keputusannya kalau dia salah, dia mati. Nah ketika itu dia dibawa kepada pengadilan agama. Dia disidang, dituduh karena mengajarkan ajaran palsu. Dia jawab dong. Dia ngomong gini, aku udah ngajarin ajaran palsu, aku udah sembarang ngajar, aku tidak memutarbalikkan fakta firman. Dia menceritakan begitu detil firman Tuhan, bahkan dia menjelaskan kamu inilah pembunuh-pembunuhnya. Membuat orang-orang itu sakit hati, membuat orang itu telinganya panas, lalu membunuh dia. Lalu mengancam dia. Tetapi dia tidak gentar. Apa yang menyebabkan dia tidak gentar? Dia tahu dengan jelas. Dia berdiri sebagai seorang hamba Tuhan. Dia berdiri sebagai anak Tuhan. Dia berdiri sebagai seorang yang harus mewartakan kebenaran. Saudara, waktu saya merenungkan firman Tuhan ini, aduh Tuhan. Hari ini kita ini ngomongnya anak Tuhan, setuju ya? Kita kenal Tuhan. Kita belajar firman Tuhan. Ketika saat-saat ada ancaman dalam hidup kita, saat-saat ada bahaya, mampukah kita mewartakan Tuhan yang benar itu kepada dunia? Atau kita takut? Atau kita undur? Atau kita gentar? Atau kita khawatir? Tapi Stefanus ketika diminta pertanggungjawaban imannya di tengah ancaman, di tengah tekanan, dia mengatakan, Tuhan adalah Tuhan. Aku tidak akan berhenti melakukan apa yang Tuhan mau, sekalipun nyawaku hilang. Sampai waktu nyawanya hilang pun, dia hanya mengatakan, Tuhan, kuserahkan nyawaku. Ampuni mereka, jangan tangguhkan darahku pada mereka.
Nah, sikap Stefanus ini adalah sikap yang dirindukan Tuhan oleh Tuhan bagi kehidupan orang-orang zaman sekarang. Kenapa? Karena kita ini dipanggil, saudara, sorry ya, ada kekeliruan dalam kehidupan kita. Kita dipanggil, kita pikir, oh saya sudah jadi orang Kristen, sudah selamat, masuk surga, aman. Masuk surga aman. Ya kalau gitu apa? Duduk-duduk aja di rumah, kita berpuji Tuhan aja, tidak melakukan apa-apa. Saudara, tetapi kita tidak sadar, panggilan kita bukan sekedar duduk di rumah menikmati keselamatan. Engkau dipanggil menjadi saksi, menyaksikan Tuhan yang menyelamatkan engkau. Engkau adalah saksi hidup. Bagaimana Allah menyelamatkan engkau, menuntun engkau, memelihara engkau. Saudara, hari ini saya agak sedikit terpukul sebenarnya ketika melihat situasi dan kondisi di mana ketika virus corona ini sedang berjangkit. Kita seolah-olah tanpa sadar dalam tanda kutip, tanpa sadar. Sepertinya kita tidak kenal Tuhan kita. Kita tidak tahu siapa Tuhan kita. Seolah-olah orang itu semua menjadi gelisah dan khawatir dan resah berkelebihan. Sehingga apa? Kita tidak sadar bahwa tujuan kita dipanggil untuk mewartakan Tuhan. Walaupun kita harus menjaga dengan hikmat. Dengan hikmat menjaga. Saudara, iman itu harus dinyatakan, setuju gak? Dinyatakan dong. Kalau kau beriman kepada Tuhan, kau punya Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, kau harus tunjukkan, ini loh Allahku. Tapi bukan berarti juga konyol. Saya beritahu saudara, masalah wabah ini bukan sekedar sekarang saja terjadi. Wabah ini saya coba teliti, kapan saja sih terjadi? Setidaknya ada 12 kali wabah terjadi di zaman yang mulai modern. Yang pertama adalah wabah Athena, tahun 413 sekian. Kemudian wabah yang paling menakutkan itu di zaman Martin Luther, yaitu kematian hitam, yaitu wabah Black Death. Nah saudara, itu wabah itu selama 30 tahun. Dan waktu itu pendeta dan semua orang disuruh untuk menyingkir, tidak lagi memberitakan Injil. Tapi di dalam pergumulan Martin Luther, justru inilah waktunya aku hadir menolong untuk menyatakan Tuhan ada di tengah-tengah dunia yang ketakutan itu. Tapi apa yang dia lakukan? Dia makan obat, dia menjaga diri, dia tetap mewartakan, menyaksikan Tuhan. Dan dia tidak sampai di situ saja. Dia benar-benar hidup menyontohkan Tuhan ini loh. Di tengah ancaman. Nah saya pikir ini yang harus ada juga. Hari ini mungkin Tuhan tidak suruh kita memberitakan Injil seperti Stefanus. Mempertahankan iman di tengah-tengah orang yang mau membunuh kita. Tetapi di tengah-tengah kondisi yang sulit. Di tengah-tengah kondisi orang kehilangan arah. Masihkah engkau bisa menunjukkan Kristus dalam hidupmu? Masihkah? Itu yang penting seperti Martin Luther. Dan bukan itu lagi. 1890 ada juga 1918 itu ada flu Hong Kong yang hampir menjangkit 50 juta orang. 50 juta orang. Dan memakan korban tidak sedikit. Coba diteliti saudara. Nah artinya apa? Berarti sepanjang zaman hidup manusia itu ada ancaman-ancaman. Nah ketika ada ancaman inilah kita dipanggil sebagai anak-anak Tuhan untuk menyatakan iman. Iman, menyaksikan Tuhan kita, Tuhan yang hidup itu, tapi dengan hikmat. Amin. Dengan hikmat. Bukan sekedar gini loh. Saya ini orang Kristen loh Pak, percaya Tuhan Yesus ya nanti selamat. Enggak. Tapi waktu orang sekarang ini loh lagi susah. Saya ditanya satu kali, Pak ini jemaat susah Bapak tahu nggak? Tahu. Apa yang Bapak lakukan? Saya turun ke lapangan. Bagaimana? Saya pakai masker, saya pakai tutup, saya pakai topi, saya pakai sarung tangan, saya kunjungi mereka. Saya tidak mau menjadi penular bagi mereka, tapi juga saya tahu apa kebutuhan mereka ketika mereka lagi susah, mereka kehilangan pekerjaan, saya cari jalan keluar untuk menolong mereka. Supaya mereka tetap melihat ada Kristus dalam hidup mereka. Yang tetap peduli kepada mereka. Kebenaran iman yang mereka percaya tidak membuat mereka goyah. Kalau ada jemaat sakit di rumah sakit, Bapak pergi. Saya pergi. Saya pergi.
Begitu selesai saya ganti baju, saya mandi. Saya doakan. Kalau kena gimana? Saya bilang, kena tidak kena itu di tangan Tuhan. Amin. Saya kan punya Tuhan. Maka saya harus menunjukkan siapa saya. Saya kenal Tuhan saya. Tuhan saya adalah Tuhan yang hidup, berkuasa atas maut dan segala sesuatu. Dan semua yang terjadi di dunia ini di bawah kendali Dia. Maka Dia juga mengendalikan COVID ini. Setuju gak? Tapi saya jangan konyol begini. Ada orang, kalau memang Tuhan hebat, duduk aja di tol biar ditabrak, mati gak? Itu namanya bunuh diri. Kita melakukan apa yang dikatakan Tuhan dengan baik, kita juga menjaga dengan baik. Contohnya kalau banyak orang ya jangan kumpul-kumpul, pakai masker, social distancing. Itu harus dilakukan semua, benar gak? Jadi ada kita lakukan prosedur yang baik. Kalau kita sudah lakukan, maksimal, terjadi. Itu membuktikan iman. Ada beberapa alumni kami di saat yang akhirnya pulang ke rumah Bapak. Tapi dia melakukan hal yang baik, dia besuk jemaat, terus kena corona, dia kena dan meninggal. Tetapi bagi saya satu hal, disinilah bukti kalau kita yakin ada Tuhan. Tuhan mau kita mengerjakan apapun dalam situasi yang sulit. Stefanus, ketika dia menyatakan bahwa dia percaya pada Yesus, dia menyaksikan kebesaran Tuhan. Dia tidak gentar di tengah ancaman musuh. Dia tidak gentar ketika kematian menghampirinya. Tidak menghentikan dia mewartakan Tuhan. Itu juga yang Tuhan mau. Hari ini kalau engkau adalah orang percaya, engkau anak Tuhan, engkau yakin Tuhan mau menyelamatkan hidupmu. Tuhanmu sudah memberikan segalanya. Maka hari ini Tuhan mau engkau lakukan apa? Engkau terus menyaksikan Tuhan. Bagi mereka yang akan binasa di sana. Mereka yang tidak punya pengharapan. Memang ada ancaman, tapi mereka butuh Kristus. Amin. Mereka butuh Kristus. Jangan hanya kematian menjadi sebuah momok kita. Karena kematian itu tidak akan membuat kita berhenti kalau kita mengenal Tuhan kita. Stefanus mati. Tapi awal dari kematian Stefanus membongkar pekerjaan Injil menyebar ke seluruh dunia. Hari ini saya beritahu, wabah ini terjadi. Tuhan membutuhkan anak-anak Tuhan hadir bagi orang-orang yang menderita. Untuk mewartakan kasih Tuhan. Untuk menyatakan bahwa ketika engkau sungguh-sungguh mewartakan Tuhan, engkau menjadi martir karena engkau tahu dengan jelas apa mau Tuhan. Saudara, saya kagum waktu ketika di Wuhan itu ada bencana COVID ini. Ada banyak orang Kristen pakai pakaian, dia tetap memberitakan Injil, dia mendoakan orang sampai orang-orang itu percaya. Menangis. Bahkan ada yang pulang demam, makan obat, terus berjuang lagi sampai sehat. Terus saya bilang, orang di sana itu katanya sedikit yang punya iman kepada Kristus. Tapi mereka ngotot yang kenal itu. Kenapa hari ini kita yang kenal Tuhan, yang katanya Tuhan itu baik, Tuhan sudah mati bagi kita, Tuhan penyelamat, Tuhan pemelihara. Ada kalanya kita berhenti. Saya minggu yang lalu memerintahkan majelis. Majelis tidak usah datang ke gereja, majelis di rumah. Mari kumpulkan dana, kita beli sembako. Kita beli sembako, kita beli kebutuhan alat kesehatan, kita beli apa? Kita bantu orang-orang yang susah. Majelis tanya gimana? Gampang. Saya bilang, kita lihat di sosial media ada orang yang mengeluh kesusahan. Tanya, catat, anterin beras. Biar mereka melihat Yesus. Satu kali saudara, saya baca E100. Di sana dijelaskan ada seorang ibu sedang kesusahan, tidak dapat bantuan, janda. Langsung saya tanya di mana alamatnya, saya datang. Saya tolong. Waktu itulah orang melihat, terima kasih, masih ada Tuhan. Artinya apa? Kehadiran kita di tengah situasi yang mengancam, di tengah situasi yang sulit, menghadirkan Tuhan dalam hidup orang lain. Amin. Martir yang pertama, dia berani mati di tengah ancaman, karena dia kenal siapa Kristus. Dia saksi. Hari ini engkau dan saya, mungkin Tuhan tidak minta engkau jadi martir. Tapi Tuhan minta engkau menjadi saksi yang hidup di tengah zaman orang kehilangan harapan. Kalau engkau punya pengenalan yang jelas akan Tuhan,
engkau punya pemahaman yang jelas siapakah Yesus, maka engkau tidak akan menjadi orang Kristen yang cuma tinggal diam tanpa melakukan sesuatu, menyaksikan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan kita bangkit, dia menang terhadap maut. Dia tidak pernah kalah kepada maut. Waktu itu para murid dan martir-martir yang ada, mereka melakukan sesuatu bukan membela agama, tapi mereka membela apa yang mereka kenal, apa yang mereka lihat, apa yang mereka tahu, sehingga mereka rela mati demi Tuhan. Itulah yang Tuhan juga minta dalam hidup kita. Saudara, sebelum saya menutup firman Tuhan ini, saya mau menceritakan sebuah kisah. Seorang tokoh reformasi yang bernama John Huss. 1415, John Huss dengan begitu yakin dia mengenal Tuhan yang dia sembah. Dia menyatakan kebenaran bahwa firman Tuhan itu harus disampaikan kepada semua orang. Harus dimengerti oleh semua orang. Tapi dia ditangkap oleh uskup agung untuk menyatakan menyesal akan pengajarannya. Dia mengatakan tidak. Selama saya tidak mengajarkan yang salah, saya tidak akan berhenti berkhotbah menyatakan siapa Tuhan. Supaya mereka mengenal Tuhan, berbuat untuk orang mengenalkan Tuhan Yesus. Sampai dia harus dibakar hidup-hidup. Ditanya sekalian, maukah kau menarik iman perkataanmu? Enggak, karena aku kenal dengan jelas. Siapa Tuhan yang aku beritakan? Siapa Tuhan yang aku sembah? Sekalipun aku mati. Maka ketika dibakar, dia menyanyikan lagu him. Allah benteng yang kukuh. Yang membuat dia tetap berjuang. Sampai suara itu lembut dan hilang. Apa yang dia lakukan? Dia menyatakan imannya. Yang aku kenal Allahku. Sekalipun aku harus mati. Aku tetap harus mewartakan dia. Karena aku mengenal dia dengan jelas. Saudara, kita dipanggil anak-anak Tuhan hari ini. Bukan sekedar menikmati keselamatan. Dipanggil menyaksikan Tuhan di tengah dunia yang rusak dan hancur ini. Tuhan mau kita supaya kita menyatakan iman kita bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang kita kenal, Allah yang kita ibadah kepadanya adalah Allah yang hidup, yang mengendalikan segalanya. Maka wartakan itu supaya orang melihat bahwa apa yang kau nyatakan itu engkau tahu dengan jelas dan orang bisa memuliakan Tuhan. Amin. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh meneguhkan kita untuk bangkit. Bukan sekedar pasrah dengan keadaan. Tapi kita yakin apa yang kita imani adalah Allah yang hidup. Membuat kita berani mewartakan dia dalam situasi apapun. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kalau kami boleh diingatkan bahwa kami dipanggil bukan sekedar untuk diselamatkan. Tapi kami dipanggil untuk mewartakan akan kasih-Mu, akan siapakah Engkau di tengah-tengah dunia ini, supaya dunia mengenal Engkau. Kami tidak perlu takut akan bahaya kematian. Kami tidak perlu takut akan apa yang mengancam kami. Karena kami tahu segalanya di dalam kontrol Engkau. Tetapi kami harus melakukannya dengan hikmat dan bijaksana. Karena apa yang kami yakini, apa yang kami imani, itulah yang harus kami sampaikan di tengah-tengah dunia ini. Supaya dunia ini dimenangkan Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita semuanya untuk tetap setia kepada Tuhan. Tetap maju di dalam perjuangan kita melawan kuasa-kuasa gelap. Karena Tuhan beserta kita semuanya. Sekarang kita akan memberikan persembahan. Dan biarlah persembahan ini kita berikan dengan penuh sukacita, sukarela. Karena persembahan ini pun adalah dari Tuhan. Dan kita memberikan sebagai tanda cinta kita kepada Tuhan. Anda bisa memberikan di nomor di bawah ini. Mari kita akan berdoa persembahan dan juga berdoa syafaat. Bapa yang di surga, hari ini kami sungguh mengucap syukur. Kami terus beribadah kepada Tuhan di tengah-tengah pandemi corona. Tapi kami yakin dan percaya berkat Tuhan selalu berkelimpahan. Sehingga kami boleh memberikan persembahan. Dan biarlah persembahan ini Tuhan terima
sebagai rasa ungkapan syukur kami kepada Tuhan. Selain itu kami juga berdoa untuk masalah virus corona ini Tuhan. Supaya para dokter, perawat yang di garis depan, petugas kesehatan, Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan. Supaya dalam menghadapi pandemi ini, Tuhan beserta. Sehingga mereka pun melayani dengan penuh sukacita, penuh dengan keberanian, penuh dengan pengharapan bahwa Tuhan menolong mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk jemaat Tuhan di tempat ini yang mungkin kehilangan pekerjaan karena masalah virus ini. Tuhan tolong juga dalam menghadapi masa-masa sulit ini. Tuhan memelihara, Tuhan menolong. Yang sakit mungkin Tuhan juga berkati, supaya Tuhan lindungi, supaya tidak terpapar dengan virus corona ini. Terima kasih Tuhan, kami terus berdoa untuk jemaat Tuhan, untuk senantiasa setia beribadah kepada Tuhan, walaupun dalam masa pandemi corona ini. Kami juga berdoa untuk pemerintahan negeri ini, supaya Tuhan berikan hikmat, mengatur negeri ini dengan bijaksana, dengan takut akan Tuhan, terutama dalam mengatasi masalah virus corona ini. Tuhan berikan kekuatan kepada Bapak Presiden kami dan segenap jajarannya, dan supaya mereka sungguh-sungguh melakukan apa yang harus dilakukan sesuai dengan hikmat dari Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan semuanya dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita puji dan muliakan Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Doksologi. Yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah Bapa, sumber segala berkat, mencurahkan berkat yang berkelimpahan kepadamu, dan biarlah anak yang tunggal yaitu Yesus Kristus memberikan damai sejahtera, dan Allah Roh Kudus selalu menyertai, menolong, dan menguatkan di dalam hidupmu dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Amin, kebaktian selesai, Tuhan Yesus memberkati.